Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di channel Arena Gato ya teman-teman. Welcome back. Baik, dalam video kali ini ya teman-teman, kita akan melakukan tune up 4-in-1 pada apa ini? Bukan lagi Grand ya, Grid Xenia ya gitu bilangnya ya. Xenia tahun 2017 ini. Jadi layout mesinnya sudah berbeda ya teman-teman. Termasuk posisi throttle bodinya pun juga berbeda, dan juga teknologi throttle bodinya pun sudah berbeda. Kalau Xenia atau Avanza yang lama, dia throttle bodinya kan masih throttle body mekanis yang masih menggunakan kawat seling gitu. Nah kalau sekarang yang untuk yang seri Dual VVT-i, Xenia dan Avanza Dual VVT-i, dia sudah menggunakan throttle body elektronik berteknologi ETCSI mirip seperti punya Toyota Innova. Di sini posisinya, dan ini throttle bodinya ya teman-teman. Oke, ini ya teman-teman. Oh ya, sebelumnya saya kasih tahu, untuk Xenia dan Avanza yang sudah Dual VVT-i ini, dia sudah menggunakan sensor MAF ya teman-teman. Ini kalau yang lama dia masih mengandalkan sepenuhnya dari sensor MAP, Manifold Absolute Pressure. Nah kalau yang di seri yang Dual VVT-i, dia sudah menggunakan MAF untuk menyempurnakan bacaan suhu dan juga volume udara. Supaya apa? Supaya perbandingan antara jumlah bensin dengan jumlah udara yang masuk ke dalam ruang bakar itu lebih akurat lagi. Di sini ya posisinya teman-teman. Nah seperti ini dia posisinya. Tadi di sini saya cabut karena saya mau bersihkan dahulu sensor MAF ini ya teman-teman. Oke, ini sekalian saya reset ECU-nya juga. Saya cabut kabel negatif akinya sebelum melakukan proses inti tune up 4-in-1. Oke teman-teman, stay tune ya. Pastikan teman-teman sudah memanaskan mesin mobil terlebih dahulu supaya nanti kondisi kinerja mesinnya lebih stabil pada saat proses tune up 4-in-1. Setelah mesin dipanaskan, barulah kita memasang alat tune up 4-in-1. Sensor MAF-nya sudah saya pasang kembali di sini ya teman-teman. Kita pasangkan kembali soketnya. Nih soketnya kita pasang. Klik, udah. Nah, untuk posisi booster remnya ini sendiri, sebentar saya cabut dulu ya. Untuk posisi selang pemasangan ya, pemasangan selang atau nempel tune up 4-in-1 ini sebenarnya teman-teman bisa lakukan langsung pada pangkal selang booster rem ini ya. Ini jalur N-nya karena dia aslinya nyambung ke sini nih ya teman-teman. Nih ada nempel ini. Saya pasang dulu nih. Ya, lebih kurang kayak gitu posisi awalnya. Nah, kalau teman-teman tidak menggunakan selang tambahan ini pada ujung nempel alat tune up 4-in-1, maka teman-teman bisa langsung menancapkan nempel kuningan ini pada pangkal selang ini, pangkal selang booster rem. Tapi kalau teman-teman sudah memodifikasi alat tune up 4-in-1 nya, pada nempelnya sudah ditambahi dengan selang tambahan seperti ini, maka kita bisa mencabut ujung selang booster remnya yang menempel pada intake manifold seperti ini ya. Ini dia teman-teman. Ini ujungnya kita cabut, aslinya dia rapat ke sini. Cuman kan ini buat ilustrasi contohnya aja biar nggak ribet lagi. Kita cabut nih. Oke. Nah, setelah dicabut, start, saya nyalakan flash. Nah, ini adalah nempel X selang booster rem yang ada pada intake manifold. Disinilah saya akan memasangkan alat tune up 4-in-1 ini nanti ya teman-teman. Oke, ini nempelnya ya, nempel yang sudah dimodifikasi ditambah dengan selang tambahan. Saya pasangkan ke intake manifold pada nempel ini. Sip. Klop ya teman-teman. Sekarang kita nyalakan mesin dan persiapan untuk tune up 4-in-1. Oh iya, ini kabel negatif akinya saya lepas karena buat reset ECU juga sekalian ya, buat refreshing gitu. Jadi jangan lupa pasang dahulu kabel akinya kalau tadi teman-teman melepasnya. Kabel negatif aki sudah terpasang ya. Jadi semua kabel akinya sudah saya pastikan terpasang sempurna. Sekarang kita nyalakan mesinnya.
pedal gasnya sudah kita ganjal dan RPM sudah kita setel di rentang antara angka 2000 sampai dengan 3000 ya teman-teman. Silakan diatur dan disesuaikan saja. Sekarang kita lanjut ke pembukaan cairannya. Ini ya teman-teman, cairannya sudah saya buka dan kita atur alirannya jangan terlalu deras. Kalau RPM-nya menurun atau drop, maka tinggal ditutup saja semua kerannya. Ditutup ya, seperti ini. Tunggu hingga RPM-nya normal kembali, naik seperti setelan awal tadi. Lalu buka kembali kerannya secara perlahan-lahan ya. Alirannya jangan terlalu deras supaya menghindari water hammer, supaya mesin tidak mengalami stalling dan lain sebagainya. Proses ini berlangsung sekitar 20 sampai dengan 30 menit. Jangan teman-teman tinggalkan sedikit pun. Pokoknya terus awasi dan kontrol laju cairannya apabila mesin mengalami perubahan RPM seperti menurun dan sebagainya. Tune up 4-in-1 efektif untuk membersihkan intake manifold, core klep, klep, payung klepnya, ruang bakar hingga catalytic converter yang ada di knalpot. Jadi silakan lakukan tune up 4-in-1 agar performa mesin mobil teman-teman selalu prima. Wih, semut api guys. Oh mak. Semut api. Cairannya sebentar lagi akan habis ya teman-teman. Jadi tune up ini akan selesai dan kita akan lanjut ke proses finishingnya nanti. Ini udah habis nih. Cairannya sudah habis ya. Kita akan lanjut finishing, nanti akan teman-teman lihat dari belakang ya. Kita lanjut finishing. Mantap. Oke. Habis finishing, kita pasang kembali ujung selang booster remnya ya, ujung selang booster rem pada intake manifold. Ya, ini jangan sampai lupa ya teman-teman, pasang. Sip. Oke, sudah terpasang sempurna. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Silahkan teman-teman like, comment, share, dan subscribe agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.